Halo semuanya, selamat datang pada pertemuan ke-11 mata kuliah Data Mining. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas salah satu teknik penting dalam analisis data, yaitu regresi. Dalam data mining, regresi digunakan untuk memahami hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya, sekaligus membantu kita melakukan prediksi terhadap nilai tertentu. Misalnya, kita dapat memprediksi harga rumah berdasarkan luas bangunan, memperkirakan penjualan berdasarkan biaya promosi, atau memprediksi nilai mahasiswa berdasarkan jumlah jam belajar. Materi regresi sangat penting karena banyak digunakan dalam penelitian, bisnis, pendidikan, kesehatan, dan berbagai bidang lainnya. Melalui pembelajaran ini, kita akan memahami konsep dasar regresi, cara kerja modelnya, serta bagaimana regresi dapat diterapkan untuk menghasilkan informasi yang berguna dari data. Pada slide ini, kita melihat informasi umum mata kuliah Statistik dan Probabilistik 1. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa program studi BID atau Blockchain, AI, and Data semester 2 dengan bobot 3 SKS dan durasi pembelajaran selama 16 minggu. Secara umum, mata kuliah ini membahas konsep dasar statistik dan probabilitas, mulai dari jenis data, distribusi probabilitas, pengolahan data statistik, sampai metode inferensi seperti pendugaan parameter dan uji hipotesis. Pembelajaran dilakukan melalui kuliah online, diskusi kelompok, studi kasus, dan presentasi agar mahasiswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu menerapkannya. Penilaian terdiri dari kehadiran dan partisipasi 10%, tugas individu dan kelompok 30%, ujian tengah semester 20%, dan ujian akhir semester 40%. Dengan komposisi ini, mahasiswa diharapkan aktif dan konsisten mengikuti pembelajaran. Pada slide ini, kita melihat gambaran silabus bagian pertama, yaitu materi pertemuan 1-8 dalam mata kuliah Data Mining dengan topik regresi. Pembelajaran diawali pada pertemuan pertama dengan pengenalan data mining, meliputi konsep, tujuan, peran, dan algoritma utama. Selanjutnya, pertemuan kedua dan ketiga membahas pre-processing data, mulai dari pengumpulan, pembersihan, penanganan data hilang, outlier, hingga transformasi data seperti normalisasi, diskritisasi, dan reduksi dimensi. Pada pertemuan keempat dan kelima, mahasiswa mempelajari exploratory data analysis atau EDA, termasuk visualisasi data, statistik deskriptif, korelasi, dan pola dalam data. Pertemuan ke-6 dan ke-7 berfokus pada clustering, seperti K-means, hierarchical clustering, elbow method, dan silhouette score. Bagian pertama ini kemudian ditutup dengan ujian tengah semester pada pertemuan ke-8. Pada slide ini, kita melihat silabus bagian kedua, yaitu materi pertemuan 9-16. Setelah ujian tengah semester, pembelajaran dilanjutkan dengan topik classification pada pertemuan ke-9 dan ke-10. Mahasiswa akan mempelajari konsep dasar klasifikasi, algoritma naive Bayes, serta decision tree. Pada pertemuan ke-11, fokus pembelajaran masuk ke topik utama kita hari ini, yaitu regresi, khususnya konsep regresi dan regresi linear. Selanjutnya, pertemuan ke-12 membahas asosiasi dengan metode a priori untuk menemukan pola hubungan dalam data. Pertemuan ke-13 membahas evaluasi model, termasuk cross-validation dan pengukuran performa. Pertemuan ke-14 berfokus pada penyajian hasil analisis data secara visual. Kemudian, pertemuan ke-15 digunakan untuk proyek akhir dan presentasi, sebelum ditutup dengan ujian akhir semester pada pertemuan ke-16. Pada bagian pengantar ini, kita mulai memahami apa yang dimaksud dengan regresi. Regresi adalah metode statistik yang digunakan untuk memperkirakan dan menjelaskan hubungan antara variabel dependen dengan satu atau lebih variabel independen. Dalam konteks data mining, regresi tidak hanya digunakan untuk menghitung angka, tetapi juga membantu kita memahami pola hubungan dalam data. Ada dua tujuan utama regresi, yaitu penjelasan hubungan dan prediksi. Sebagai contoh, untuk penjelasan hubungan, kita dapat bertanya, apakah ketika tingkat pengangguran turun, rata-rata upah buruh akan naik? Sedangkan untuk prediksi, kita dapat menganalisis apakah perubahan BI rate akan berpengaruh terhadap inflasi Indonesia. Data dari lembaga resmi seperti BPS dan Bank Indonesia dapat digunakan sebagai bahan analisis agar model regresi menghasilkan kesimpulan yang lebih relevan dan berbasis data. Pada slide ini, kita masuk ke kerangka teori regresi, khususnya definisi dasar regresi linear sederhana. Model regresi linear sederhana ditulis dalam bentuk Y sama dengan A ditambah B, X ditambah E. Dalam persamaan ini, Y disebut variabel dependent, yaitu variabel yang ingin kita jelaskan atau prediksi. X adalah variabel independent, yaitu variabel yang diduga mempengaruhi Y. Simbol A menunjukkan intercept atau konstanta, yaitu nilai Y ketika X bernilai 0. Sementara
Sementara itu, B adalah koefisien regresi yang menunjukkan seberapa besar perubahan Y ketika X naik 1 unit. Adapun E adalah error atau residual, yaitu bagian dari Y yang tidak dapat dijelaskan oleh model. Jika B bernilai positif, hubungan X dan Y searah. Jika B negatif, hubungan keduanya berlawanan arah. Pada slide ini, kita membahas beberapa jenis regresi yang umum digunakan dalam analisis data. Pertama, regresi linear sederhana, yaitu regresi dengan satu variabel X dan satu variabel Y. Jenis ini paling dasar dan biasanya digunakan untuk memahami hubungan langsung antara dua variabel. Kedua, regresi linear berganda, yaitu regresi yang menggunakan lebih dari satu variabel X. Contohnya, upah dapat dipengaruhi oleh tingkat pengangguran, inflasi, dan pendidikan. Ketiga, regresi logistik yang digunakan ketika variabel Y berbentuk kategori, misalnya kredit macet atau tidak macet. Keempat, regresi deret waktu atau time series digunakan ketika data memiliki unsur waktu seperti bulanan, triwulan, atau tahunan. Terakhir, regresi panel, yaitu gabungan antara dimensi waktu dan wilayah, misalnya data provinsi selama beberapa tahun. Pada slide ini, kita membahas tujuan utama penggunaan regresi dalam analisis data. Pertama, regresi digunakan untuk menjelaskan hubungan antar variabel. Artinya, kita dapat melihat apakah perubahan pada satu variabel berkaitan dengan perubahan pada variabel lain. Kedua, regresi digunakan untuk melakukan prediksi. Misalnya, memprediksi inflasi, permintaan kredit, harga rumah, atau penjualan digital berdasarkan data yang tersedia. Ketiga, regresi membantu mengukur besaran pengaruh. Jadi, kita tidak hanya mengetahui bahwa ada hubungan, tetapi juga dapat memperkirakan seberapa besar pengaruh suatu variabel terhadap variabel lainnya. Keempat, regresi dapat mendukung proses pengambilan keputusan. Dalam kebijakan publik, misalnya, regresi dapat digunakan untuk menilai apakah suatu intervensi pemerintah efektif. Dengan demikian, regresi menjadi alat penting untuk analisis berbasis data. Pada slide ini, kita membahas asumsi penting dalam regresi linear. Asumsi ini perlu dipahami karena dalam praktik analisis data sering terjadi kesalahan, misalnya peneliti menemukan koefisien yang terlihat signifikan, tetapi model sebenarnya lemah karena teori kurang kuat atau jumlah data terlalu sedikit. Asumsi pertama adalah linearitas, yaitu hubungan antara X dan Y diasumsikan berbentuk linear. Kedua, independency error, artinya residual antar observasi tidak saling bergantung. Ketiga, homoskedastisitas, yaitu varians residual harus relatif konstan pada seluruh rentang nilai X. Keempat, normalitas residual, yaitu error model diharapkan berdistribusi normal. Kelima, tidak ada multikolinearitas, sehingga variabel independen tidak boleh terlalu saling berkorelasi. Terakhir, spesifikasi model harus benar, artinya variabel penting jangan sampai tidak dimasukkan ke dalam model. Pada slide ini, kita mulai membahas tahapan kerja dalam analisis regresi. Tahap pertama adalah merumuskan masalah. Di sini, peneliti harus menentukan pertanyaan riset yang jelas, misalnya apakah tingkat pengangguran berpengaruh terhadap rata-rata upah buruh, atau apakah BI rate berpengaruh terhadap inflasi. Tahap kedua adalah menentukan variabel, yaitu menetapkan variabel Y sebagai variabel dependen dan variabel X sebagai variabel independen. Tahap ketiga adalah mengumpulkan data, sebaiknya dari sumber resmi seperti BPS dan Bank Indonesia agar analisis lebih valid. Setelah itu, dilakukan eksplorasi data untuk melihat tren, outlier, dan pola awal. Tahap berikutnya adalah estimasi model menggunakan alat bantu seperti Excel, SPSS, Stata, R, atau Python. Dengan tahapan ini, analisis regresi menjadi lebih sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan.